Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardin dengan NIM 2160027. Pada video kali ini saya akan membuat tugas UAS tentang cybercrime. Yang pertama, jenis kejahatan atau pencurian identitas. Pasal 362 dan pasal 363 KUHP dan pasal 32 ayat 1 dan 2 dan 3 UU ITE terkait pencurian data pribadi dengan ancaman pidana. Punya pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisi tentang hukuman pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Selanjutnya pasal 5 huruf F UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Contoh pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisi tentang hukuman pembuatan surat palsu dan dokumen dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Jadi jenis kejahatan phishing. Pasal 378 KUHP tentang penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Junto pasal 30 ayat 3 junto. Pasal 46 ayat 3 UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Pasal 32 ayat 2, pasal 48 ayat 2 UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Junto pasal 30 ayat 3 junto. Pasal 46 ayat 3 UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun 12 miliar. Pasal 378 KUHP tentang penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 3 jenis kejahatan malware. Peraturan yang dapat digunakan untuk menjerat kejahatan malware dalam hukum positif di Indonesia yaitu pasal 34 UU ITE yang digunakan untuk pembuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Dan pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE terkait pencurian data pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Selanjutnya pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE terkait dengan pencurian data pribadi dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dengan denda sebanyak 10 miliar. Jenis kejahatan ransomware. Pasal 34 UU ITE yang digunakan untuk pembuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak. Junto pasal 38 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Junto pasal 369 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setelah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan yang diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 1 KUHP sebagai pelaku yang telah melakukan pemeranan
pemeras yang diatur juga dalam pasal 27 ayat 4 UU ITE dibarengi dengan adanya pengancaman dengan menutup akses data korban itu sendiri. Dengan adanya upaya pemerintah telah melakukan sebuah perlindungan hukum bagi korban ransomware, antara lain melalui pengaturan pasal 27 ayat 4 UU ITE. Jenis kejahatan peretasan. Pasal 34 UU ITE yang digunakan untuk pembuatan penyalahgunaan perangkat keras atau perangkat lunak, contoh pasal 378 KUHP tentang penipuan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Contoh pasal 30 ayat 3. Contoh pasal 46 ayat 3 UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Pasal 34 UU ITE yang digunakan untuk pembuatan penyalahgunaan perangkat lunak, contoh pasal 3 ayat 30 ayat 3. Contoh pasal 45 UU ITE 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda 1 miliar. Adalah suatu pelanggaran hukum di Indonesia. Aturan soal peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Jenis kejahatan serangan DDoS. Unsur tindak pidana sistem elektronik telah diatur pada pasal 33 UU ITE, yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, unsur melakukan tindakan apapun mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja dengan sebagaimana semestinya. Berkaitan dengan kasus serangan DDoS, dapat disimpulkan bahwa kasus serangan DDoS memenuhi unsur tindak pidana gangguan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur pada pasal 33 UU ITE. Tentunya jenis kejahatan pencurian kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hak Cipta. Menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang ditimbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Hak Cipta. Jenis kejahatan pemalsuan. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisi tentang hukum pembuatan surat palsu dan pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Jenis kejahatan pornografi anak. Pelanggaran pornografi anak tercantum jelas dalam pasal 4 ayat 1, pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sanksi pidana berupa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan pidana denda
paling sedikit 250 juta dan paling banyak 3 miliar. Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana yang dimaksud pada pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan 34, pasal 35 dan pasal 36 UU nomor nasional. Dapat ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidananya. 10. Jenis kejahatan cyberbullying telah diatur pada pasal 27A atau pasal 27B ayat 2 RUU ITE. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kejahatan penyebaran informasi palsu telah diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 45 UU ITE yang berbunyi 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, 3 ayat atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya, jenis kejahatan peretasan email dapat dituntut berdasarkan pasal 31 ayat 2 atau ayat 3 UU nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Satunya jenis kejahatan itu pengintaian. Pasal 365 KUHP tentang perampokan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan paling berat diancam dengan penjara paling lama 12 tahun. Pasal 483 ayat 1 menyatakan bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman pidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Junto dapat membuat seorang merasa risih sehingga pengintaian terhadap seseorang dapat dikenai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan seperti yang tercantum dalam pasal 335 ayat 1 KUHP sesuai dengan pertimbangan subjektif penyidik. Selanjutnya, jenis kejahatan penggelapan. Dalam ilmu hukum, tipu gelap itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 378 tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan. 378 KUHP tentang penipuan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Junto pasal 372 tentang penggelapan
dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Selanjutnya jenis kejahatan keuangan online dapat dituntut menggunakan pasal 30 ayat 1 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan didenda paling banyak 600 juta. Contoh pasal 362 KUHP. Pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Kejahatan pelanggaran privasi. Undang-Undang Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE. Aturan itu menyebutkan larangan untuk memindahkan data pribadi orang lain tanpa hak dan tanpa izin. Namun jika pengambilan data orang lain itu dapat diizinkan, tidak melanggar pidana. Jenis kejahatan pencurian akses dapat dituntut dengan pasal 362 KUHP. Pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebut bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun. Contoh pasal 32 ayat 1 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah dan mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, tindakan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dengan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jenis kejahatan seksual. Sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara fisik menurut pasal 6 UU nomor 12 tahun 2022 adalah penjara paling lama 4 atau 12 tahun dan denda paling banyak 50 miliar sampai 300 miliar. Jenis kejahatan pemerasan online dapat dituntut dengan pasal 27 ayat 4 UU ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusi dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 4. Pasal 27 ayat 4 tentang pemerasan dan atau pengancaman dapat dituntut dengan pasal 27 ayat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagai yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 4. Jenis kejahatan sumber daya komputer. Serangan ransomware telah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan yang diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 1 KUHP sebagai pelaku yang telah melakukan
Pemeranan yang diatur juga dalam pasal 27 ayat 4 UU ITE dibarengi dengan adanya pengancaman dengan menutup akses data korban itu sendiri. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya ucapkan